Perkenalkan, nama saya Tributono STP. Saya CIPB angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Di depan saya ini Ibu Sri Haruningtyas SHUT. Beliau mengampu mapel IPAS di kelas 10 jurusan Agribisnis Ternak dan jurusan TKP. Ya, pada pagi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum kita melakukan observasi di kelas yang nanti akan dilakukan atau dilaksanakan oleh beliau Ibu Sri. Ya, selamat sore Ibu Sri. Selamat siang. Oke, Ibu Sri, untuk kesempatan di siang ini kita melakukan percakapan observasi. Jadi tujuan dari nanti kita lakukan supervisi itu adalah mengetahui, mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Kenapa pra-observasi ini dilakukan? Ini juga sebenarnya langkah awal untuk penerapan atau persiapan nantinya pas waktu Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi di sini untuk percakapan pra-observasi ada beberapa yang ingin saya pertanyakan dari Ibu Sri. Yang pertama itu apa nanti tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Pada materi pemilihan antariksa ini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya. Pertama tuh siswa bisa mampu menjelaskan gravitasi universal menurut Newton dan tokoh yang lain dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis lapisan-lapisan permukaan bumi. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis adanya iklim, cuaca, dan perubahan iklim secara berkelompok. Oke, ada 3 pembelajaran Ibu, tujuan pembelajaran nih. Ya, untuk ini lagi, untuk area pengembangan, Ibu sampai apa saja Bu, area pengembangan di dalam pembelajaran tadi? Area pengembangannya, nah siswa itu nanti untuk setelah mempelajari ini dia pengembangannya nanti bisa menentukan arahnya kan mitigasi bencana ya, karena iklim itu akan berhubungan dengan bencana alam yang mungkin terjadi. Nah mereka itu bisa melakukan diskusinya, apa sih kalau jika terjadi bencana banjiran misalnya, penyebabnya apa, kemudian mereka bisa menganalisis dan mencari jalan keluarnya, tindakannya apa seandainya bencana itu terjadi. Kemudian yang terakhir juga siswa bisa membuat alat secara sederhana untuk mendeteksi bencana alam. Jadi untuk area pengembangan itu sampai sejauh itu intinya di pengetahuan termasuk dan di keterampilan itu juga termasuk ya, seperti tadi membuat alat-alat untuk penanggulangan bencana. Oke Ibu, yang terakhir Bu, yang ketiga itu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu nanti lakukan di kelas itu berkaitan tentang strategi, model pembelajaran atau metode pembelajarannya Bu. Metode rancangannya kan? Iya. Pakai metodenya apa gitu? Iya Ibu. Metode yang saya pakai itu problem based learning. Dengan cara mereka menayangkan, saya akan menayangkan video ya. Pertama menayangkan video, kemudian siswa menyimak, kemudian mereka berdiskusi apa yang mereka tonton. Nah dari hasil diskusinya kita bicarakan bersama di kelas, ini kita simpulkan bersama-sama apa sih yang harus mereka kuasai. Untuk media pembelajarannya Ibu nanti menggunakan apa saja Bu? Media pembelajaran saya menggunakan gadget ya. Gadget, kemudian pakai LCD, kemudian buku textbook ya. Iya. Ada mungkin lembar kerja persentase ada ya, lembar kerja
tenaga peserta didik untuk mengerjakan latihan. Dan gadget itu kami perlukan untuk melakukan secara daring ya, daring secara internet menggunakan aplikasi Quizizz. Oh, Quizizz, iya. Oke, terima kasih Ibu Sri. Ini tadi sedikit perbincangan percakapan, pertanyaan yang nantinya intinya untuk persiapan awal yang akan kita lakukan observasi. Rencana Ibu nanti observasinya di hari apa sesuai jadwal itu? Hari Selasa atau Kamis. Oh, hari Selasa atau Kamis ya Ibu ya. Nanti itu di jurusan apa Ibu? Kalau di Kamis antar ternak. Oke, iya di jurusan agribisnis ternak unggas. Oke. Demikian tadi percakapan observasi yang ini dilakukan nanti setelah ini ada observasi yang akan dilaksanakan di hari Kamis bersama kelas 10 di jurusan agribisnis ternak unggas. Dan setelah itu nanti ada percakapan lagi pasca observasi yang itu dilakukan bulan depan yang berkaitan untuk percakapan observasi itu nanti kita bertiga, yaitu saya selalu calon guru penggerak dan Ibu Sri, dan nanti didampingi lagi yaitu pengajar praktis dari angkatan 9 perwakilan dari Penajam Pasir Utara. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, kita tunggu dan kita berharap nanti pas waktu observasi kita bisa berjalan lancar, Ibu Sri. Terima kasih banyak ya. Pak Tri. Terima kasih semuanya untuk semua guru seluruh Indonesia bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sehat semua kan? Sehat. Sudah siap untuk belajar kipas hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelas silakan Bindi. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ada yang sakit? Ya ada. Yang nggak masuk hari ini? Alasannya apa? Siapa tadi? Dimas izin, Marcel izin, Rizky Setiawan izin. Dimas, Marcel, sama Rizky. Bukan itu tadi. Oke, itu ya Pak. Oke, waktunya sudah selesai 15 menit, ya kan? Sudah ready kelompok yang mau maju? Kelompok satu mana? Silakan maju. Kasih aplaus buat kelompok satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nasrul Nasir, Muhammad Erwandi, Emrys Firdiansyah, Maulana dan Dadi Akbar ingin melakukan presentasi yang bertema Bumi dan Lapisannya yang akan dibacakan pertama oleh Nasrul Nasir. Satu, Prusta atau gerak bumi. Ini adalah lapisan padat dan keras kedua bumi yang terdiri dari batuan padat seperti granit di bawah benua dan basal di bawah lautan. Kerak bumi memiliki ketebalan rata-rata sekitar 35 km di bawah benua dan sekitar 7 km di bawah lautan. Lanjut. Litosfer terdiri dari kerak bumi dan bagian atas pancar bumi yang keras. Lapisan ini terpecah menjadi lempengan-lempengan tektonik yang bergerak secara relatif suatu sama yang lain. Atmosfer yang lebih lembut di bawahnya
Litosfer memiliki ketebalan rata-rata sekitar 100 km. Astenosfer adalah lapisan mantel bumi yang terletak di bawah litosfer. Lapisan ini memiliki karakteristik plastis yang memungkinkan pergerakan lempeng tektonik di atasnya. Astenosfer memiliki ketebalan yang bervariasi antara 100 sampai dengan 700 km. Mantel bumi terletak di bawah kerak bumi dan terdiri dari batuan panas yang elastis. Mantel memiliki ketebalan total 2.500 km dan terbagi menjadi mantel atas, mantel transisi, dan mantel bawah. Mantel berperan penting dalam proses geologis seperti konveksi geotermal yang menggerakkan lempeng tektonik. 5. Inti luar atau outer core. Inti luar bumi adalah lapisan cair yang terletak di bawah mantel bumi. Lapisan ini terutama terdiri dari besi dan nikel cair dan memiliki ketebalan sekitar 2.300 km. Pergerakan konvektif di inti luar menghasilkan medan magnet bumi. Keenam, inti dalam atau inner core. Inti dalam adalah lapisan padat yang terletak di pusat bumi. Inti dalam terutama terdiri dari besi dan nikel padat dengan suhu yang sangat tinggi. Meskipun suhunya sangat tinggi, tekanan yang ekstrim di inti dalam membuat besi dan nikel tetap padat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon maafkan. Kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke. Oke, mana siapa ya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Dhani dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, mengapa meteor tidak bisa masuk ke dalam lapisan bumi? Mohon dijawab. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi Ahmad Dhani. Meteor tidak dapat memasuki bumi dikarenakan adanya lapisan atmosfer yang membuat meteor hancur sebelum masuk ke dalam lapisan bumi. Ya, bagaimana? Ya, kasih Albas buat pertanyaan dan jawabannya. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan ditutup karena batasnya hanya 1 pertanyaan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang organisasi Universal. Nama saya Saiful Anwar. Saya Muhammad Fadil Putra. Saya Syariful Fikar. Saya Muhammad Rizky. Penjelasannya akan dibacakan sama saya. Gravitasi universal adalah konsep dalam fisika yang pertama kali diusulkan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687 melalui karyanya yang terkenal, Filosofi Naturalis Principia. Filosofi Naturalis Principia Matematika atau dikenal sebagai prinsip matematika fisika alam semesta. Konsep ini menyatakan bahwa setiap benda dengan massa menarik benda lainnya dengan gaya tarik gravitasi. Gaya tarik gravitasi ini sebanding dengan produk massa kedua benda dan berbanding sebalik dengan kuadrat jarak di antara pusat massa keduanya. Hukum gravitasi Newton dapat dirumuskan sebagai F sama dengan D M1 kali M2 per R sama 2, di mana F adalah gaya tarik gravitasi antara dua benda, D adalah konstanta gravitasi universal, M1 dan M2 adalah massa dua benda yang berinteraksi, R adalah jarak antara pusat massa kedua benda. Hukum gravitasi Newton memberikan dasar untuk menjelaskan fenomena seperti gerakan planet di sekitar matahari, gerakan bulan di sekitar bumi, dan banyak fenomena alam lainnya yang melibatkan gaya tarik gravitasi. Ya, apabila teman-teman ada yang bertanya, Ya, silakan. Oke, jawabannya siapa dari kelompok 1?
Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, nama saya Muhammad Syukri. Saya ingin bertanya, apakah apel yang ditarik bumi atau bumi yang ditarik apel? Itu bumi yang menarik apel karena gaya gravitasi bumi lebih besar daripada gaya gravitasi apel. Ya betul? Betul. Iya, kasih apel. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih apel sekali lagi. Oke, tadi kita sudah berdiskusi dan kalian juga sudah yang akan dibahas tentang apa? Oke, gravitasi universal. Oke, PD yang harus kalian kerjain, ya, kan? Ya. Untuk membahas yang ini tadi, silakan. Ini loh data PD-nya tentang posisi dari planet, ya kan? Tadi kan kita belajar tentang lapisan-lapisan bumi, kemudian bumi susunan tata suryanya ada posisi-posisinya, ya kan? Silakan yang ini kalian punya semua kan? Ya. Silakan kerjain. Waktunya ini kerjanya berkelompok ya, jadi nggak bisa pribadi ya. Jadi kalian bisa mengerjakannya bersama-sama. Waktunya 15 menit juga. Selamat siang Ibu Sri. Iya, mohon maaf Ibu Sri ada waktu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini Bu untuk menindaklanjuti kemarin pas ya ada supervisi observasi yang saya lakukan itu kemarin itu masuk di kelas 10 setengah hingga 10 ya. Iya. Ya, untuk kali ini saya ingin ajak ngobrol sama Ibu Sri tentang bincang-bincang berkaitan supervisi observasi tersebut. Ya, untuk hasil dari observasi itu refleksi Ibu Sri yang ambil untuk kegiatan itu apa itu? Refleksi yang kemarin setelah kita lakukan supervisi itu yang pertama adalah bagaimana proses pembelajaran berjalan. Ya, mungkin dari hasil supervisi kemarin mungkin ada beberapa hal yang agak kurang, ya kan? Tapi alhamdulillah dari situ kita jadi tahu kurangnya di mana. Refleksinya pertama kesiapan siswa mungkin ya sudah lumayan, cuman pada saat diskusi ya Pak mungkin terlihat ada yang mereka kayak main-main gitu ya, kayak ketawa gitu ya kan. Nah itu aja refleksi. Jadi kita lebih mempersiapkan suasananya, mungkin kesiapan siswa dalam belajar itu. Refleksi yang saya peroleh. Untuk kelas 10 agribis sistem kemarin itu siswa berapa? Jumlahnya 20. Iya, yang hadir. Kemarin habis 2 Iya, ya. tidak hadir. Ya, setelah kemarin kegiatan supervisi observasi itu, rencana kedepannya setelah kegiatan ini bagaimana? Rencana saya di dalam dari hasil supervisi kan kita pasti punya rencana, ini target kita tujuan pembelajarannya apakah tercapai apa enggak dengan metode yang saya pakai gitu. Nah dari situ saya bisa menentukan metode apa yang kira-kira lebih baik lagi untuk diterapkan ke siswa. Ya seperti itu Pak. Jadi metode apa yang mungkin saya pilihkan untuk lebih baik lagi agar tujuan pembelajaran itu tercapai lebih baik. Jadi dari yang diterapkan kemarin, apa manfaat dari metode yang dipergunakan di dalam kelas 10 apa kemarin? Manfaatnya Iya. jelas saya jadi lebih siap, lebih mempersiapkan diri ya, tidak hanya metodenya aja, tadi bahan pembelajarannya juga saya udah persiapkan karena dari situ kan kita tahu kurangnya di sisi yang mana, jadi kita lebih memahami apa yang harus kita terapkan di pertemuan berikutnya. Satu sisi. Nah, dari kegiatan observasi kemarin ada yang dipetik mungkin yang sangat ini sekali. Ya, yang
bisa saya petik ya, kegiatan seperti ini yang kita lakukan seperti ini sangat baik sekali Pak kalau bagi saya, karena kita selama belajar mungkin kita nggak tahu sisi kita tuh kekurangannya di mana. Dengan adanya Pak Tri masuk ke dalam kelas kemarin, kemudian kita berdiskusi, dari situ kita bisa tahu, oh ternyata kekurangan saya tuh di sini. Terus metode apa sih yang harusnya lebih tepat untuk menggali siswa agar benar-benar terdiferensiasi, ya kan? Nah, karena metode diferensiasi kan ada 3 gitu. Nah, yang mana sih yang paling cocok untuk kita? Tiap kelas kan berbeda. Iya. Gitu. Jadi saya jelas banyak mengambil manfaatnya dari hasil observasi yang Bapak lakukan. Terima kasih Bu Sri ya sebelumnya, dan sepertinya kemarin saya sudah berkeluhan masuk observasi dalam belajar di kelas. Terima kasih, dan pada kesempatan ini juga saya di Angkatan 9 CBP Garda Sampan Negeri 3 Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Di hari ini ada pendampingan, kebetulan ada juga itu pengajar praktis itu Oli. Silakan menanggapi untuk kegiatan di hari ini. Oke, baik, terima kasih Bu Sri, terima kasih Pak Li sudah melakukan percakapan pasca observasi ya. Menurut saya sudah luar biasa, sudah baik. Jadi ini saya bukan menggurui ya, tapi saya mencoba karena saya harus memberikan penilaian nih sama Pak Tri berdasarkan kriteria yang ada di rubrik. Jadi saya mengingatkan kembali ya Pak Tri tentang prinsip coaching. Yang pertama kan ada kemitraan tuh. Jadi kriterianya adalah tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Nah di antara Pak Tri dan Bu Sri saya lihat sudah dari percakapan ke observasi, Bu Sri sendiri yang menentukan tujuan apa sih yang pengen diambil dari supervisi ini. Kemudian yang kedua nih, tidak menggurui atau memberi saran atau nasihat kepada rekan sejawat. Nah saya lihat tadi Pak Tri tidak ada menggurui Bu ya, nggak ngasih saran juga. Kemudian prinsip coaching yang kedua adalah proses kreatif, yaitu percakapan dua arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Tadi Pak Tri hanya memberi pertanyaan, Ibu yang banyak berbicara. Kemudian yang keempat, mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Tadi Pak Tri sudah mendengarkan dengan sama yang hadir sepenuh hati, kemudian merangkum perkataan dari Bu Sri dan bertanya. Kemudian yang kelima, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Nah di sini mohon maaf ada yang saya garis bawahin yang harus perlu ditambahkan, bukan yang nggak bagus ya. Tadi Pak Tri kan nanya bagaimana